Hai, Bor. Oke, gimana kabarnya, Bor? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sekarang sibuknya apa, Bro? Nek ditanya kalau ditanya tentang kesibukan sih sebenarnya apa ya? Belum ada kesibukan yang spesifik sih, cuma karena ada kegiatan-kegiatan dari tawaran-tawaran, bahkan dapat tawaran dari dosen juga untuk mengerjakan Kayak proyek gitu ya? pekerjaan proyek semacam itu, walaupun tidak sampai ke proyek tapi bisa dinamakan dengan proyek juga. Nah, seperti itu. Jadi ya tawaran-tawaran itu kan adalah suatu kesempatan. Kesempatan. Nah, karena sebelum ini pun banyak tawaran-tawaran yang datang seperti itu, tapi saya tolak. Ditolak ya? Ditolak. Oh, bukan karena nggak sempat. Karena belum siap berarti. Bukan karena belum siap, karena emang nggak mau. Oh, karena nggak mau. Karena emang nggak mau. Oh, ya. Ya kalau berarti dosen ini spesial apa tuh? Kok bisa kamu menerima ini CCC? Jurusanmu itu kan teknik informatika ya? Ya. Di UNES ya? Nah ini dosenmu tuh kenapa kok bisa merubah yang tadi ini tawaran sebelumnya ditolak, tapi sekarang kenapa kok malah diterima? Itu gimana? Apa sesuai passion atau karena emang moodnya lagi sekarang, kemarin nggak mood atau gimana? Gimana ya? Kadang kita nggak tahu, maksudnya kesempatan itu nanti akan berakhir seperti apa. Nah, ketika kita memandang kesempatan itu udah rumit atau jelimet atau ya sudah nggak bisa kita tangani lah, kadang kita takut duluan untuk ngambil kesempatan itu. Padahal itu nanti bisa mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih menghasilkan, sesuatu yang lebih produktif, atau bahkan sesuatu yang bisa dijadikan pembelajaran. Nah, karena saya melihat potensi kesempatan ini adalah besar atau gimana? Saya bisa belajar lebih di luar kemampuan saya, kapasitas saya, dan apapun yang saya pelajari sebelum ini. Berarti ini dipelajari di luar perkuliahan loh berarti? Ya, jelas. Di luar perkuliahan. Berarti kuliah percuma ya? Nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada perkuliahan, saya tidak akan bertemu dengan dosen. Oh iya, benar juga ya. Nah, makanya jangan sampai menyesali ataupun membuat sejarah itu adalah suatu hal yang percuma. Karena kita jadi hari ini ya karena sejarah kita sebelumnya ya. Kita jadi seperti ini ya karena masa lalu kita. Lah, kan Mas Abror ini kan jurusan teknik informatika. Selama perkuliahan ini berarti sekarang udah tahun keempat. Apakah ada momen-momen di mana itu emang beneran nggak sih, maksudnya fisiknya Abror ini emang fisik dan hatinya tuh tertuju pada teknik informatika itu? Maksudnya emang ada nggak sih rasa penyesalan aku salah jurusan atau ini kita bahas ke akademik dulu sebelum ke yang lain? Ada misal kok kan kadang kan pernah ada suatu zaman itu hitsnya semester 5 itu baru sadar, oh aku salah jurusan gitu. Itu gimana itu? Sebenarnya saya tidak pernah merasa salah jurusan. Apalagi ketika kecil, sekitar umur awal internet ada, bahkan modem pun lewat HP. Itu saya sudah memegang itu. Maka dari itu ketertarikan itu muncul sejak diberikan orang tua, yaitu komputer, diberikan internet. Nah, ketika itu ada mulai ketertarikan untuk mengulik-ngulik ataupun ya walaupun kecil-kecilan ya cuma bermain game, bahkan game-game jadul itu luar biasa itu. Walaupun mungkin sekarang contohnya game jadul apa? Ninja Saga. Bukan Ninja Saga itu sudah masuk ke Facebook, bahkan sebelum masuk ke Facebook saya sudah megang itu duluan. Ya kalau masalah game pertama pun dimulai dari Nintendo. Oh ya, Nintendo ya.
Nintendo itu beda ya sama buatan Sony ya, itu beda lagi ya. Ya kalau nggak salah itu beda antara PS 1, 2, 3 dan Nintendo itu kayak beda, tapi kalau Kayaknya sih kalau beda. salah nanti direvisi. Kayaknya sih beda. Kayaknya sih beda. Mungkin, tapi nggak tahu. Nggak tahu juga. Nanti Nintendo itu kan dulu pun apa ya, stick itu kan ada yang macam-macam, nggak cuma stick yang mungkin kayak kita sekarang kan analog itu yang ada Dulu cuma segitiga panah ya? kotak bunder X. Nah. Tapi ada juga yang stick yang tembak-tembakan. Jadi di Nintendo itu dulu ada game tembak burung. Nah itu pakainya pistol seperti pistol virtual gitu. Kayak di time zone. Ya. Nah, terus ini nih, selama kuliah nih, dengar Mas Abdul ini kan ikut BEM. Ikut BEM itu dari tahun awal ya, berarti semester 2 berarti. Dengar, ya. Iya. Itu kenapa dulu daftar BEM itu ketertarikannya karena apa? Karena emang sudah karena tertarik ketika apa pengenalan akademik atau penyambutan maba kayak PPAK atau gimana, atau karena sebelum masuk kampus itu memang dulu tertarik sama BEM, atau karena BEM ini bisa dibilang ya organisasi tertinggi di fakultas atau gimana? Ya. Sebenarnya ke BEM pun juga gimana ya? Kebetulan niat untuk kuliah itu untuk nyari relasi. Kebetulan. Ya, pasti ya. Di pikiran awal tuh wah aku kudu golek relasi gitu sejauh ini. Enggak pasti. Ada yang kuliah untuk kerja, ada yang kuliah untuk jadi apa. Cuma kalau saya lebih dominan kebanyakan dalam diri saya tuh ya mau nyari relasi. Kemudian juga sebelumnya juga sudah ada suntikan dari alumni lah ya, mungkin alumni sekolah dulu. Alumni di SMA ya? Ya, SMA-nya mana? SMA-nya di Jogja. Oh, di Jogja. Terus? Nah, dari alumni itu memberikan pejangan lah istilahnya. Kalau bisa yang namanya kuliah itu jangan cuma akademik aja. Jadi ya carilah orang sebanyak-banyaknya, bacalah buku sebanyak-banyaknya, pelajari proses dengan sebaik-baiknya. Jadi ya seperti itu, tersuntik dari situlah. Kemudian juga gimana caranya biar bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah itu kan sebenarnya akhir sih, cuma kan yang saya carikan karena ya dulu waktu sekolah juga nggak ngapa-ngapain, artinya tidak terlalu aktif. Sedangkan hal yang seperti itu sudah harus ditinggalkan. Mencari inovasi yang baru ini di bulan ini. Ya. Dan diterima ya. Kebetulan diterima. Berapa tahun itu di BEM? Berarti 3 tahun ya. Tapi sebelum itu sebenarnya diterima pun juga karena ikut di tim ses. Oh, ikut di tim ses. Oh gitu. Jadi kayak emang seperti sistemnya itu kayak di pemerintahan ya. Bisa jadi ya. Jadi nanti dapat jatahnya masing-masing kayak gitu. Apa sesuai nggak yang sama daftarnya apa, kepilihnya apa itu sesuai nggak itu? Kalau dulu sih daftarnya apa ya? Daftar departemen yang agak keren padahal PSDM. Oh, daftarnya pertama di PSDM. Ya, PSDM sama lupa Infocom apa lupa. Tapi diterimanya di kreativitas mahasiswa. Ya mungkin selama Licus itu emang otaknya Abror ini emang terlihat kreatif mungkin ya. Tidak seperti itu kawan. Tidak seperti itu. Kan memasuki tahap-tahapan toh. Ini berarti kan yang menentukan itu kan ya bahwasannya ini Abror ini kreatif ini, makanya saya taruh di tim kreatif atau tidak seperti departemen kreativitas mahasiswa berarti ya. Ya, tidak seperti itu sebenarnya. Walaupun dari saya pribadi sih sebenarnya tidak pernah mempertanyakan kenapa saya ditaruh di departemen seperti itu, karena itu sebuah kesempatan. Ya, itu adalah ruang
ya saya harus mengambil itu kan, harus masuk sana, mau nggak mau ya. Ketika diwawancara pun juga ditempatkan dimanapun saya juga sudah bilang siap ya siap. Berarti karena BEM ya, bukan karena departemen. Ya karena BEM. Karena BEM. Dan karena tim ses. Itu berarti berarti Mas baru kuliah itu udah sibuk itu. Udah sibuk. Ya mungkin yang lain pada pulang ke kos, kamu masih ngurusin hal yang lain. Bisa dibilang kayak gitulah ya. Belum lagi tugas-tugas. Nah terus tugas lain gimana itu? Itu sebenarnya bukan karena sibuk ya, karena memang nggak ada kerjaan saja. Oh nggak ada kerjaan. Padahal teknik informatika itu setahuku itu proyeknya banyak, apalagi teori-teori di awal itu kan banyak. Ya. Berarti itu bukan kerjaan ya berarti. Itu pekerjaan, cuma kan memang apa ya? Perkuliahan itu memang suatu hal yang utama, bukan membosankan, utama dan itu bisa dipelajari dan bisa dengan mudah saya pahami. Ya, itu jadi saya prioritaskan tidak lebih daripada tujuan niat saya tadi di awal. Jadi niat saya itu lebih kuat daripada mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, saya tetap mengerjakan tugas tetap walaupun deadline. Pernah nggak sekali? Maksudnya pernah nggak mengerjakan disengaja gitu? Bukan tanpa disengaja ya, disengaja. Pernah nggak? Selama kuliah disengaja gitu.